apapun yang bisa gue jual, sampai barang-barang di kosan gue juga jual. sampai sampai gue jual tuh, pernah gue inget, gue speaker musik gue jual. Tapi speaker lu kan? Speaker gue sih kayaknya. Speaker gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kegagalan. Karena biasanya Oke. kegagalan itu suka bawa pelajaran. Tapi gua biar gak lupa nih, gua kadang suka lupa. Gua harus memperkenalkan narasumber yang gua ajak. Hari ini gua Medi, gua bareng sama salah satu owner bisnis seafood terkemuka. Muka gitu. Rahman, thank you. Belakang juga, belakang. Ada. Selamat malam. Selamat datang di podcast kegagalan nih, Man. Pasti harus gagal. Harus gagal. Iya. Tapi lu udah bukan nih masalah gagal-gagal, tapi emang menurut lu gagal tuh apa sih, Man? Maksudnya apakah selalu negatif atau akan membawa dampak positif atau apa? Kalau gue ya, kalau secara pribadi, selama berjalannya gue hidup nih, ternyata gagal itu sebenarnya, kalau gue bilang sih itu sebenarnya God protection. Oh, sebenarnya Tuhan sedang melindungi lu. Yes, karena bukan sebenarnya lo gagal, lo nggak bisa di di bidang itu atau di kompetensi itu. Cuma ternyata Tuhan tahu ilmu lo belum setinggi itu, makanya dia melindungi lo biar dia tahu lu nggak jatuh terlalu lebih dalam. Menurut gue gitu. Oh. seru juga nih, ini definisi lu. Tapi Iya. berarti lu nggak percaya kalau gagal itu akhir dari segalanya, Man? Awalnya sih percaya. Waktu lagi gagal mah percaya. Apalagi gagal bercinta ya kan. Maksudnya dalam putus bercinta. Putus bercinta waktu itu kan gagal loh. Apa ya kurangnya gua gitu ya. Apa gua kurang ganteng? Apa gua kurang kasih sayang gitu. Nyata nggak semua yang gue pengenin tuh ada di dia, dan dia yang dia pengenin ke gue juga nggak semuanya ada di gue ya. Memang proses seleksi juga sih akhirnya, kenapa orang pacaran putus. Karena memang ada proses yang berjalan, ada Yes, proses saling mengenal. betul. Ya tapi berarti lu sekarang udah dititipin sama pujaan hati yang sesungguhnya dong. Wah, ini sih seru banget ini, soalnya sekarang kebetulan doa gue diijabah. Karena gue pengen jodohnya deket dari rumah. Dan deket banget kan? Dan deket banget, satu kecamatan. Sama, Man, enak banget ongkosnya nggak jauh. Iya bener, jadi mudik ya udah deket dah. Dan waktu itu emang gue fokusnya ke orang tua gue kan, biar gue deket buat bolak-balik ke orang tua. Gitu. Man, tapi ngobrolin masalah kegagalan nih, biasanya yang datang nih suka bawa cerita gagalnya masing-masing nih, udah bekal nih, gue gagal ini nih, gagal itu, atau tapi maksudnya bukan berarti kegagalan ini jadi apa ya, tolak ukur, tapi ini mungkin jadi hal yang bisa kita pelajarin bareng-bareng. Lu bawa cerita menarik apa, Man, hari ini, Man? Kalau gue, cerita gue yang menurut gue gagal versi gue ya. Iya. Nah, versi gue itu, jadi gue ini kita langsung dari awal sampai akhir apa langsung Ya, potong-potong? sambil jalan aja pokoknya. Sambil jalan aja, oke. Jadi ceritanya zaman dulu lah, bukan zaman gue kuliah. Ya gue waktu itu kuliah kan di Bandung. Oke. Di Bandung gue kuliah ya normalnya orang kuliah lah, segala macem, melakukan aktivitas kuliah, terus sambil berorganisasi segala macem. Oke. Dan ternyata itu berdampak sama akademis gua. Akademis gua bisa dibilang telat gua lulusnya. Oh, berarti lu nggak lulus tepat waktu waktu itu. Yes, gua nggak lulus tepat waktu kan, biasanya waktu itu jurusan gua itu akuntansi. Oke. Dan kebetulan gua itu angkatan pertama. Jadi bisa dibilang angkatan uji coba. Dan mau nggak mau kan mereka juga lagi proses akreditasi kan. Iya. Kalau lu bisa bantu tuh kampus lulus tepat waktu ya akreditasi mereka bagus lah. Dan ternyata gue juga nggak bisa melakukan itu, dan gue juga jadi waktu pas gue baru awal-awal kuliah, setahun lah, nyata bokap gue dipanggil duluan sama Allah. Dipanggil. Tapi sebelum gue kuliah itu gue udah janji sama dia,
gua kuliah di Bandung tapi gua bakal selesain dan gua bakal tanggung jawab selesain sampai beres. Bokap gua ya udah setuju karena dia walaupun ibaratnya bapak ibu gua lulusan SMA, dia pengen anak-anaknya lulusannya sarjana semua. Nah, ini waktu lu kuliah lu jurusan akuntansi tadi kan ya, Mas? Akuntansi, yes. Ini pilihan lu atau pilihan orang tua? Kalau dibilang pilihan gue itu pilihan gue, karena gue emang dari kecil bisa dibilang gue suka hitung-hitungan. Wah, kebalik dong nih. Oke, tapi berarti ini memang pilihan lu dan Memang didukung pilihan sama gua. orang tua. Dan didukung sama orang tua, dan orang tua gue emang tahu potensi gue jago di matematika dulu lah. Oke. Matematika hitung-hitungannya, kalau rumus-rumusnya kagak. Makanya gue pas waktu SMA ada jurusan akuntansi, gue seneng banget tuh. Oh, Ada jurnal segala macem. Wah, ini kayak tertarik sampai gue bikin kayak lomba sama teman sebangku gue. Siapa yang benar dan balance, nah itu dia menang. Dan Menang harus lo. traktir. Dan kadang-kadang gue kalah. Dan orangnya masih ada juga sekarang juga. Apa dia teman kuliah lu? Namanya Suryanti. Suryanti. Oh, Teman kuliah lu. Dia Iya, sastra Jerman dulu. iya, tahu gua. Itu gue berlomba lah sama dia sejak SMA tuh. Gue mau karena gue suka akuntansi, jadi gue berlomba sama dia setiap ada pelajaran akuntansi. Ayo, siapa yang benar? Ya udah nih yang jago berarti gitu. Oh, Jadi dari situ gue juga terpancing, wah kayak pas banget. Tadinya gue nggak boleh sebut ini gak sih universitas. boleh lah. Jadi waktu di Telkom itu belum ada jurusan akuntansi. Jadi pas gue jadi ya layaknya orang ikut dulu SMPTN. Gue udah ikutan lah tapi ternyata gagal. Dan itu sedih sih, gue juga tadi mau di UI kan, UI akuntansi emang ketinggian sih gue. Padahal ya itu mungkin God protection. Jadi udah lo umur lu mau sampai sini man, lu yang lain-lain dulu deh universitas yang lain, tapi kalau emang jurusannya suka ya udah lu pilih. Nah, kebetulan banget tuh si Telkom itu baru banget buka jurusan akuntansi. Oh, berarti lu jalur mandiri ya? Jalur gue waktu itu dapetnya PMDK. Woi. PMDK gue kebetulan. Waktu itu Pak gue iseng juga sih. Padahal gue pede banget tuh masuk negeri kan. Ternyata nggak masuk anjir. Ketinggian gue. Ya udah akhirnya tadinya jurusannya manajemen bisnis. Oh. Terus nggak lama Telkom ngasih ada pengumuman nih mau ada kelas-kelas jurusan baru nih. Salah satunya akuntansi. Wah, langsung gue nggak habis mikir, langsung gue minta pindah. Urus segala macem, ya udah akhirnya ternyata pas masuk kuliahnya nggak segampang itu akuntansi. Tapi itu yang tapi sebenarnya lu terlambat kuliah itu kan sebenarnya banyak ya alasan orang terlambat selesai nih. Yes. Ada yang kebanyakan kesibukan di luar, ada yang kesenangan bisnis, ada yang kesenangan pacaran. Terus ada yang ternyata itu bukan jalan ninjanya. Kalau lu yang akhirnya bikin lu, karena kan kalau dari ceritanya sebetulnya akuntansi nih ketertarikannya dari lu sendiri nih. Yes. Tapi walaupun pasti tingkat kesulitannya di kuliah lebih advance lah. lebih advance kan. Tapi apa yang akhirnya bikin lu telat lulus, sorry man? Males. Sampai ada titik gue males nih, ngapain ya gue ya kuliah, kok pikir kok kuliah gini-gini aja ya, sampai akhirnya kok padahal gue ada janji sama bokap gue kan. Iya. Kan. Tapi gue di situ nggak tahu kenapa mungkin setan lagi banyak masuki gue. Udah lulusnya nanti aja, udah nikmatin aja dulu masa muda lo segala macam. Cuma ya di satu lagi setan baik gue, bukan setan baik, malaikat baik gue bilang, lah lo kan udah tanggung jawab bro sama bapak lo, ayo tuntasin. Tapi ternyata gue termakan rayuan setan saat itu. Tapi maksudnya rayuan setan ini berasalnya misalnya dari teman-teman lu, maksudnya kemalasan ini apa, misalnya lu kebanyakan kalau dibilang game, dari teman-teman gue, mungkin gue jadi waktu itu gue pernah ada pasangan lah. Pasangan gue tuh pinter banget. Kalau dulu di dunia akuntansi ada sebutannya The Big Four. Nah, dia itu salah satu The Big Four di jurusan gue. Dan mungkin di situ gue kena mental kali ya. Wah anjing, pasangan gue The Big Four, gue apaan nih? Gue The Big Five, nggak mungkin kan? Gue The Big 50 kali nih masuknya gue nih, nggak mungkin 4 besar nih berarti. Nah akhirnya mungkin di situ gue juga tekanan mental kali ya. Anjing, pasangan gue gini, jadi gue nggak bisa ngimbangin itunya nggak bisa nyimbangin
predikat dia the big four itu. Tapi waktu itu lu nggak coba belajar dari pasangan lo yang the big four ini, Man? Udah sih, cuma emang nggak bisa, emang guanya bodoh aja. Karena dia emang terlalu pinter kan, wah pinter banget, gue juga bingung nih orang pinter banget sih, nggak usah pinter-pinter lah, ntar begoin lo sama orang, gue mikir gitu kan. Nyata gue yang bego sekarang. Terus akhirnya ya udah gue coba apa ya, menyamakan levelnya lah. Iya, iya. Nyata nggak bisa otak gua. Dan akhirnya ya udah, akhirnya di situ gua nyampe titik, wah kayaknya ini gue akuntansi bukan jalan gue nih, gue pikir gitu. Dan gue mikir udahlah, gue udah nggak usah dilanjutin lagi lah. Oh, berarti lu ada sempat kepikiran buat nggak menyelesaikan, Man? Yes, sempet ada pikiran gitu, sempet sampai gue pikir. Tapi ya itu, gue balik lagi janji, gue ingat sama bapak gue, walaupun bapak gue udah gak ada, cuma gue janji kan sama dia kan, waktu pas dia masih hidup. Secara raga mungkin yang ada, cuma kan dia mungkin samping gue ada waktu itu kan. Ngapain lo? Mau cabut anjing? Kasihan nih mak lu udah ngasih duit buat ini apa kuliahan segala macem. Ya udah akhirnya gue terlena, gue sampai gue akhirnya itu beneran gue apa ya, kuliah tapi nonton FTV doang, sumpah dari pagi sampai sore gue nonton FTV doang kerjaannya, saking nggak pernah nyentuh skripsi gue itu. Oh, berarti lu waktu itu posisi paling mandeknya waktu proses skripsi, Man? Yes, skripsi itu gue hampir mau setahun gue itu. Wah itu kacau itu, hampir 6 bulan gue hidup gue dulu. Dan tambah parahnya pasangan gue udah kerja duluan kan, mampus kan. Pasangan udah kerja duluan, terus gue masih ngurus skripsi. Wah tuh tekanan mental banget lah. Terus orang tua di rumah, Man kapan beres segala macem. Waduh itu bener-bener apa ya, bener-bener pressure waktu pada saat itu. Mungkin itu pressure gue yang paling apa ya, paling bener-bener ngepress gue, hidup gue banget lah. Karena banyak tekanan, tapi gue bingung nih gue nge-sharing ke siapa. Karena gue tipikal orangnya ini apa, mendem perasaan kadang-kadang. Oh, lu nggak tapi waktu lu kan belum lulus nih, Man. Kayak pacar lu waktu itu, pasangan lu udah lulus. Udah. Ada lu ngekos bareng teman-teman sekampus gitu atau enggak sih, Man? Kagak, justru gue pas saat itu gue langsung ngekosnya jauh dari kampus malah. Di saat karena biayanya murah, sama gue ngejauh biar nggak terlalu kelihatan gue sering bolak-balik kampus. Jadi kan orang kalau deket kampus kan kosannya pasti tahu dong sering bolak-balik kampus kan. Ini gue sengaja menjauh. Bisa dibilang hampir 4 kilo lah itu. Lumayan. Iya. Di situ gue juga ngerasa, wah ini kayaknya cara gue salah nih, ada yang salah nih. Maksud gue harusnya gue hadapin aja, tapi gue bingung mulai dari mananya. Nah, akhirnya kan waktu itu lu dalam fase kebingungan berarti, Man. Yes. Akhirnya yang bikin titik balik, oh ini kayaknya kagak bisa nih begini, gua harus selesai, apa, Man? Waktu itu ada triggernya nggak sih, Man? Triggernya itu ya itu emak gue sih, balik lagi emak gue gitu masih hidup alhamdulillah tuh. Waktu pas gue masih kuliah, dia cuma ya normalnya orang tua lah, dia cuma bisa biayain kuliah sampai yang 4 tahun itulah, 4 tahun. Nah gue itu kan hampir telat, hampir bisa bilang gue 9 semester lebih lah. Hampir 10 semester Nah, iya kalau nggak salah tuh hampir 10 semester, karena gue lulus itu hampir 5 tahun, gue inget wisudanya itu. Jadi kurang lebih, nah itu gimana caranya, gue mikir, wah emak gue udah tahu, emak gue udah pensiun tuh. Pensiunan orang tua yang PNS gimana sih maksudnya. Terus dia bisa dibilang janda kan, karena gitu bapak gue udah nggak ada. Terus gue mikir, ini gimana nih nasib gue nih kalau gue begini terus. Emak gue tambah kasihan nih, kakak-kakak gue juga ibaratnya juga mengharapkan gue cepet lulus, karena dia juga, kakak gue waktu itu lagi bener-bener lagi prosesnya masing-masing lah semuanya, dengan levelnya masing-masing. Oh, jadi memang waktu itu kondisinya nggak bisa ngebantuin lu. Betul, nggak ada yang bisa bantuin gue sama sekali, kecuali nyokap lu. Ya. Dan ternyata di situ gue juga mikir, ya itu balik lagi, bokap gue inget, kayak didatengin di mimpinya dia. Mimpi bokap gue datang mimpi gue. Oke. Datang kayak dia, kayak apa ya, dia nggak ngomong sih, cuma dari kejauhan gitu senyum kayak mungkin dia senyum licik gitu kali. Anjing lu. Tapi di situ gue pas sadar tuh bangun nih, tadi bapak gue, waduh ini gimana nih, apa yang harus gue lakuin nih sekarang nih. Wah bener-bener komod gue tuh, gue nggak tahu harus mulai dari mana, gue harus ngapain. Bener-bener kayaknya waduh ini
ini kayaknya akhir gua nih, maksudnya gua nggak bisa lanjutin lagi nih, gua nggak bisa tanggung jawab sama janji gua sama bapak gua nih segala macem. Ya udah akhirnya ya bapak gua masuk mimpi itu gua langsung wah ya udah ini trigger gua kali ini biar gua apa tanggung jawab gua harus selesain ke gimana pun karena gua juga punya janji juga sih. eh Janji gua maksudnya gua harus nepatin harus lulus bagaimanapun caranya mau tepat atau waktu atau telat lo harus lulus gimana pun caranya dan harus gimana gimana lo bertahan di sana dan lo harus mau ngapain pokoknya semua di situ mulai dari awal lagi lah akhirnya ya udah gua coba usaha tipis-tipis lah Oh. dari jual tas cewek jual pulsa terus apa lagi Pak ya apapun yang bisa gue jual sampai barang-barang di kosan gue juga jual sampai sampai gue jual tuh pernah gue inget gue speaker speaker musik gue jual Tapi speaker lu kan? speaker gue sih kayaknya speaker gue ya karena zaman ngekos kan semua barang milik semuanya kan Iya. pokoknya gue jual tuh yang barang yang bisa gue jual sama gue juga pernah ikut ini apa dulu program apa ya namanya ya? Api. Gue pernah ini apa sampai gue mau kerja akhirnya kan mau Oh, kerja ngelamar oh, kerja gue Oh, waktu lu kuliah, maksudnya waktu lu ngejalanin skripsi akhirnya lu kayak apa gue harus kerja kali ya maksudnya ini walaupun nanti nggak lulus bener-bener 4,5 tahun atau 5 tahun yang penting gue pakai uang gue sendiri nih oh, tapi pas kerja juga gue pas mau interview juga gelisah gue aduh ini gue bener gak kerjanya ya ntar gue malah gak beres lagi nih takutnya malah gue nggak malah kesana, nambah beban selanjutnya kan nggak kesana nggak malah kemari. kesana kemari ya udah akhirnya pas mau diinterview malah kabur tuh nggak jadi Seriusan lu? seriusan gue gitu mau jadi kurir pizza Oh, gue dulu PHD dulu kan buka Iya. lowongan tuh gue datang di Dago gue inget banget tuh di Dago atas tuh gue datang waktu itu gue masih minjem motor orang lagi kan minjem motor orang udah ya, tapi nggak tahu kenapa gue pas mau interview itu pas mau dipanggil gue malah kabur gue mikir udahlah gue beresin aja yang kemarin gue udah mulai dulu deh jangan mulai yang nggak jelas dulu nih ini bisa-bisa nanti lo mulai ini yang ini gak kepegang yang itu malah berantakan segala macam ya udah akhirnya udahlah coba lo susun lagi mana mana yang bisa lo apa ya lo mulai dulu yang mana lo tata lagi dah lu apa ngeset prioritas lagi ngeset berarti lu. ya balik lagi prioritas emang dulu emang gua nggak ngeset prioritas sama sekali tuh waktu pas kuliah bener Oke, waktu itu akhirnya lu nyelesain skripsi dia ditolongin teman apa lu tetap ngerjain sendiri waktu itu, Man? kerjain sendiri dan tolongin temen udah gitu gue kenapa tambah telat karena judul gue sok tahu judulnya jadi yang jarang dikerjain sama orang jadi jadi apa gitu ya pokoknya ada kualitas audit gitulah gue jadi enggak semua gue ceritanya mau beda sendiri Oh, mau jadi si lain lo ya. iya si lain kan si anjing kan nyata pas dijalanin susah karena pembimbing gue maunya bab satunya kelar. Oh. Itu ada tuh sampai sekarang namanya Bu Majidah. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada sih insya Allah. Gitu bener-bener tuh gua sampai setengah tahun gua di bab 1 doang sama dia. Nggak gerak sama sekali, sumpah. Sampai gue bingung apa yang salah nih bab 1 gua segala macem. Bab 1 kan tentang latar belakang kan. Iya, iya. Kenapa lo bikin itu? Ya gue bikinnya karena gue pengen beda aja sebenarnya gitu. Cuma gue bingung harus mulai ngapa-ngapain nih datanya. Terus ya udah sampai 6 bulan sampai dia revisi berapa puluh kali kayaknya gua sama dia tuh sampai dia mungkin bete Rahman ngapain kesini lagi Rahman kesini lagi ngapain anjir sampai ngapalin nama gue kan kadang-kadang gue sebulan sekali ketemu dia bimbingan harusnya kan seminggu ada lah ya Iya. ini gue sebulan sekali 2 bulan sekali kadang-kadang saking gue nggak mau ketemu sama dia buat nyelesain bab 1 itu stuck gue di bab 1 sumpah itu karena pokoknya kalau lo mau skripsi saran gue jangan yang aneh-aneh ya cari aman aja dah selanjutnya kalau lo mau cari kerjaan yang bagus nggak apa-apa cuma kalau skripsi yang aman-aman aja jangan nyusahin diri sendiri kemarin gue nyusahin diri sendiri sih itu sumpah Man, tapi ini kan benar-benar jadi apa ya? Jadi salah satu momen hidup yang cukup memorable nih buat lo. Yes. Maksudnya kadang mungkin kelihatannya sederhana telat kuliah, tapi sebetulnya kan impactnya banyak, Man. banyak banget Tapi hal baik apa dari momen telat kuliah lu yang lu jadi pegangan sampai sekarang? Misalnya apa sih sisi positif yang akhirnya jadi lu inget-inget sampai sekarang dan nggak mau lu ulangin lagi apa, Man? balik lagi ke prioritas gue harus bener-bener sampai sekarang yang mau apa manajemen waktu
Itu benar-benar gua pegang apa berharga banget lah itu kejadian itu. Lo harus ada timeline lah lo kalau suatu ada ya kayak lo bikin project aja kan ada timeline segala macem. Cuma ternyata ini berlaku buat diri sendiri lo. Jangan sampai lu malah bikin apa ya bikin masalah baru lagi yang lu belum selesain gitu kan. Jadinya lu juga bingung mau ngapain lagi, mulai dari mana segala macam. Ya itu gua akhirnya mencoba set priority gue setelah gua lulus kuliah gua mau ngapain. Dan gua di situ berpikir dan gua karena anak terakhir ya. Jadi gua kayak ada beban tersendiri kayak mungkin gue bakal jadi tulang punggung keluarga gua nih. Padahal kan mungkin tulang punggung bukan anak terakhir ya, harusnya anak sulung. Cuma di situ momennya mungkin kakak-kakak gue gitu lagi belum bisa. Nah di situ gue mikirnya, nah ini gue saatnya gue bisa bantu keluarga gue nih. Makanya Gua waktu itu lu yang paling lu pegang berarti sampai sekarang tuh ngeset prioritas sama time manajemen waktu, management. time management itu tuh benar-benar apa ya berharga banget lah itu. Benar-benar nggak bisa diulang lagi lah. Kalau sampai kejadian lagi mungkin ya berarti gue emang bego. Man, tapi terakhir nih man, kan banyak temen-temen di sana nih yang mungkin lagi ngejalanin kuliah terus telat, Ah, terus lagi ada di persimpangan jalan nih, ah, gue mau selesaiin, ya, apa yang mau gue udahin ah, gitu. Mungkin apa tips lu man buat mereka nih? Maksudnya kan banyak yang, maksudnya di beberapa di lingkungan gue pun gue ngerasain misalnya ada yang udah kuliah lama akhirnya tetap nggak diselesain, atau sebaliknya ya yang kayak lu nih kuliah lama tapi mau nggak mau suka nggak suka tetap harus selesai apapun caranya ya. gitu. Nah, menurut lu apa tips buat teman-teman yang ada di persimpangan jalan di kuliah yang selesainya kayaknya rada mundur? Tipsnya hadapi dan apa ya mulai set prioritas aja sih, jangan sampai emang bilang sih banyak yang bilang masa muda itu masa paling menyenangkan segala macam, tapi jangan sampai terlena lah itu karena baru pas umur 30-an ini baru berasa oh nyata muda gue dulu begitu banget ya, ngapain gue harus ngabisin waktu dengan kemarin dengan tidur-tidur nonton FTV. Sama ya kita. Nonton FTV sumpah itu gua sampai apal gua FTV ini Ya sama ini. Allah, Oh, ini Mas. diulang ini anjing. Jangan di setel lagi. Lu apa yang pagi apa yang malam? Pagi siang sore gua anjing nonton. Saking gabutnya itu kacau itu. Makanya pesan gue sih ya itu lo harus selesaikan apa yang lo mulai. Itu sering banget gue nemuin di kalau lo lagi apa ya tes psikologi kan suka ada kan mulailah selesaikan apa yang lo telah mulai, selesaikan apa yang telah mulai. Itu selalu gue contreng tuh, selalu gue contreng jadinya kayak mungkin jadi kayak ke bawah ke alam sadar ya. Jadi apapun yang udah lo mulai ya lo harus hadapi gimana pun juga. Kayak sekarang mungkin gue lagi usaha, mungkin usaha gue lagi apa ya lagi ada namanya juga usaha naik turun ya gue harus hadapi, nggak bisa lu tiba-tiba exit kan, nggak mungkin lah namanya usaha. Walaupun mungkin ada tipikal orang yang kayak gitu langsung exit, ada aja sih yang tipikal gitu. Cuma kalau gue sebisa mungkin selama masih bisa gue atasin dan solusinya ada di dunia ini ya harus dikerjain sih menurut gue. Jadi jangan sampai lu terlena lagi lah sama keadaan lah, karena balik lagi lu punya tanggung jawab ke orang tua lu sebenarnya kalau lu mau Oh lu. iya man, dan ini juga nih menurut gua salah satu poin pentingnya kadang ya namanya apalagi zaman kita kuliah kan kadang nggak kepikiran ya Iya, ngebiayain. iya. Nah itu eh sederhana sih, cuman mungkin ya karena mungkin sekarang kita udah jadi orang tua Nah, dan mulai nyekolahin anak ternyata berat ya. nah iya. Ternyata waduh, ternyata jangan kayak gitu harusnya gue dulu ya. Iya maksudnya pikirin juga orang yang udah berjuang Iya, buat lu bener. ya man ya. Bener. Maksudnya buat teman-teman di rumah nih, kayak lu kuliah 7 tahun, lu nggak tahu nih selama 7 tahun misalnya katakan uang kuliah lu dari orang tua nih, lu nggak tahu perjuangan orang tua lu kayak apa Iya, man. bener. Maksudnya misalnya kayak apa dia sampai ngutang-ngutang, gua aja Iya. sampai sekarang jadi kepikiran anjir, dulu gua kayak enteng banget minta duit, Iya. dari mana duit nyokap gue. Iya, kayak gue juga apalagi kakak gue bilang waktu itu mama sampai pinjem duit tahu man sebenarnya kalau lo mau tahu segala macem. Waduh, pas itu kasih tau pas udah gue lulus. Iya kan. Bener-bener waduh. Ternyata gue dulu nyusahin banget ya. Makanya dari situ pas gue udah lulus, wah pokoknya apapun yang dia pengen dan dia mau kemana, ayo gue jabanin. Iya, nah itu yang maksudnya karena kalau lu akhirnya nggak menyelesaikan ya lu udah bikin orang tua lu berjuang tapi elunya nggak mau berjuang kan Yes, ya. kesian juga lah. Bener.
Ya sama-sama berjuang di levelnya masing-masing. Iya, Betul. bener. Karena mungkin kita akan ada di level itu man Iya, selanjutnya man. bener. Ini sekarang lagi ngalamin. Mau masuk SD pusing ya. Anjir, gua tahun depan. Aku tahun ini. Aduh. Udah gitu anak gue cewek lagi. Aduh. Aduh, Pak, nanti yang jadi presiden sekolah yang murah, sekolah yang bagus ya man ya. Iya, iya. Murah gratis dah. Gratis udah ada sih. Yang swasta lebih murah nggak apa-apa. Ya man, oke, mudah-mudahan obrolan kali ini ya bisa jadi trigger nih buat teman-teman Iya. yang kuliahnya ya setahun 2 tahun agak lewat dari yang biasanya nggak apa-apa. Maksudnya kan orang kadang startnya beda-beda, kadang orang finishnya beda-beda, Bener. tapi yang pasti lu harus selesain apa yang udah pernah lu mulai. Betul, betul. Aduh, mudah-mudahan nih banyak banget nih man yang terbantukan dengan Amin. obrolan Amin. ini. Ya Semoga mungkin bermanfaat. insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, mungkin bisa di-subscribe. Kalau Yes, selama like, video comment, subscribe ya Iya, guys. kalau Apa mau- nama podcastnya? podcast Wih, kegagalan. oh iya kan gagal ya sekarang gue ya. Iya, Kalau- podcast kegagalan. Gagal tuh prosesnya man, orangnya Bener. enggak lah. Bener. Gagal, ya itu yang gue bilang, gagal tuh nggak ada. Itu cuma God protection aja. God protection. Kalau Allah ngasih berarti God direction. Gila. Jadi ini jadi ke agama. Iya. Jadi- Kalau makanya pas gue usaha ini gue megangin dua itu aja. Kalau emang Allah ngasih ya berarti itu God direction. Kalau Allah nggak belum ngasih ya berarti God protection. Gile. Berarti terabas saya terus Iya. terabas selesain yang udah lu mulai. Betul. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai Yes. jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.